Bab 1589. Efek samping obat. Lagi pula, masalah Nathan tidaklah kecil, atau bisa dibilang sangat besar. Hukuman apapun dapat dijatuhkan padanya. Apa kalian datang untuk memberiku penghargaan? Tanya Nathan. Kamu benar-benar goblok. Semua orang sangat kesal. Setelah membunuh orang, merusak program Freynok, masih ingin diberi penghargaan. Apa dia sudah gila? Nathan Clark. Apa kamu tahu apa telah kamu perbuat? Nathan tertegun sejenak. Dia telah melakukan hal yang luar biasa untuk Neslandia. Tidak apa-apa jika tidak memberinya penghargaan. Mengapa malah menyalahkan dirinya? Sangat marah. Semua orang sangat marah. Terus terang, urusan ini telah menyebabkan banyak masalah. Bahkan bisa dibilang kamu telah merusak nasib Neslandia. Beberapa orang menatap Nathan dengan marah. Aku katakan sekali lagi. Aku membunuh penjahat dan membantu Neslandia. Nathan baru berbicara setengah sudah terpotong. Jangan bicara lagi. Kami tidak ingin mendengar alasannya. Kami hanya tahu kamu telah membunuh. Maka kamu harus dihukum. Oke. Aku ingin tahu bagaimana kalian akan menghukumku. Nathan tertawa. Semestinya kamu dihukum mati. Tapi semua orang mempertimbangkan kamu pernah berkontribusi untuk Neslandia. Jadi akan memberimu satu kali kesempatan. Selama kamu mengakui masalah ini dan meminta maaf secara terbuka, nyatakan kepada dunia bahwa kamu bersalah, maka masalah ini akan selesai. Nathan menyeringai. Bagaimana kalau aku tidak mau? Maka kamu akan dipenjara dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nathan Clark, kami akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya. Asalkan kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, masalah ini akan selesai. Aku harap kamu tidak keras kepala. Nathan tiba-tiba tertawa. Hahaha. Sungguh orang yang keras kepala. Ini sudah yang kedua kalinya. Bukan. Pertama kali. Kalian percaya penjahat dan mengurungku. Ingin aku mengakui kesalahanku. Membuatku kecewa. Kali ini, kalian lebih percaya pada penjahat. Lalu ingin aku mengakui kesalahanku lagi. Hahaha. Benar-benar sama persis. Tawa Nathan sedikit pedih. Semua orang terkejut. Tampaknya persis seperti yang dikatakan Nathan. Tapi kali ini berbeda. Saat itu 4 basilis muda yang berbohong. Kali ini Nathan membunuh orang dan merusak program Freynok. Nathan Clark, ini bukan masalah yang sama. Apa kamu mempunyai bukti berkata seperti ini? Orang-orang bertanya. Kalian pulang dan periksa 100 orang anak didik kalian maka kalian akan tahu. Kami akan mendatangimu dalam 3 hari. Kuharap kami bukan datang untuk memenjarakanmu. Setelah mengingatkan, semua orang pergi. Adapun untuk menyelidiki Somathis, mereka tidak akan mengambil hati. Mereka mengira Nathan telah salah maka dia akan tetap salah. Bahkan jika ada bukti, mereka tidak akan mencarinya sendiri. Mereka hanya percaya apa yang mereka lihat dan dengar. Nathan juga tidak menganggapnya serius. Dia mengakui kesalahannya. Kesalahan apa yang dia perbuat. Ingin menjebloskan dia ke penjara. Bagaimana mungkin? Siapa yang memiliki kekuatan ini? Dia ingin membunuh orang. Lalu kenapa? Dia membunuh orang jahat. Dia ingin tahu siapa yang berani memenjarakannya. Di markas program Freynok, Somathis dan murid lainnya langsung mengganti instruktur dan melanjutkan pelatihan. Tapi efeknya jelas hilang. Ketika mereka bersama Farrell Powell, mereka sangat berbeda. Semua orang sangat marah. Semua orang ingin membunuh Nathan untuk membalas dendam. Bukankah hukuman ini terlalu ringan untuknya? Selama dia meminta maaf, masalah akan selesai. Aku tidak bisa menerimanya. Somathis dan yang lain sangat tidak puas. Tepat saat ini, mutasi terjadi. Tiba-tiba wajah Somathis menjadi pucat. Dia berkeringat dingin, lemas dan bahkan tidak bisa berdiri. Hal yang sama terjadi pada lainnya. Efek samping obat Farrell Powell bekerja. Bab 1590. Perjanjian para dewa. Apa yang terjadi? Saat ini, Somathis merasakan perubahan yang mengerikan di tubuhnya. Dia merasakan dengan jelas tubuhnya semakin tua dan lemah. Hal yang paling signifikan adalah energi hidupnya terkuras. Uhuk. Semua orang mulai batuk darah. Darah ini tidak biasa. Ini adalah darah inti dalam tubuh manusia. Setara dengan nyawa mereka. Sudah hilang. Ada apa ini?
Sontak semua orang terkejut. Ada apa dengan tubuhku? Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Merasakan perubahan mengerikan di tubuhnya. Som Mathis terus menjerit. Dokter jenius terbaik di markas pelatihan segera datang untuk memeriksa tubuh mereka. Tidak. Kondisinya tidak baik. Sepertinya program latihan yang tidak benar. Dokter jenius itu mengerutkan kening. Kalau begitu, lanjutkan program latihan instruktur Farel Powell. Seseorang menyarankan. Oke, mari kita coba. Pada akhirnya, para murid kembali menggunakan program latihan Farel Powell. Program latihan ini juga mencakup obat dan lainnya. Obat Farel Powell masih tersisa. Setelah semua orang meminumnya, hal ajaib terjadi. Semua keanehan yang terjadi barusan menghilang. Som Mathis dan yang lain tidak merasakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, mereka merasa lebih kuat. Pelatihan dari instruktur Farel Powell sangat bagus. Begitu program latihannya digunakan, benar-benar berguna. Selanjutnya kami akan terus menggunakan cara pelatihan instruktur Powell. Ini adalah efek samping pertama kali yang muncul setelah obat dihentikan. Jadi tidak terlihat jelas. Tetapi serangan selanjutnya semakin intens. Hanya sementara membutakan mereka. Lihat. Bahkan ketika instruktur Powell sudah meninggal pun, hal yang dia tinggalkan bisa membuat semua orang berkembang. Keyakinannya masih melindungi program Freinok Neslandia. Orang seperti dia adalah orang yang pantas dihormati. Mengerti? Farel Powell langsung menjadi terhormat dan agung di benak semua orang. Orang seperti instruktur Powell dibunuh. Dan Nathan masih bisa hidup. Nathan Clark belum mati. Aku tidak akan tenang. Som Mathis dan yang lain mengeluarkan suara pilu. Saat mereka menyalahkan Nathan, ayah naga hitam juga mengawasi Nathan. Apa yang terjadi? Master Semi Mahatinggi menghilang saat menyelidiki. Tidak mungkin hilang. Tunggu saja. Aku yakin dia akan kembali. Aku masih tidak bisa memikirkan siapa di Neslandia yang bisa melawan Master Mahatinggi. Hanya saja 2 hari sudah berlalu. Master Semi Mahatinggi tidak hanya menghilang. Dia bahkan tidak memberi kabar sama sekali. Sekarang apa masih ada alasan? Dia pasti mengalami masalah, kata ayah naga hitam dengan marah. Lebih baik kita buat rencana jangka panjang. Master Semi Mahatinggi telah menghilang. Ini menunjukkan bahwa masalahnya sedikit rumit. Ini adalah pendapat bulat yang diberikan oleh semua orang. Oke, lakukan sesuai pendapat kalian. Meski ayah naga hitam setuju. Tapi secara pribadi, dia memanggil kedua putranya. Adik ketigamu sudah lama mati. Tapi musuh masih hidup. Aku tidak bisa menerima hal ini. Ayah naga hitam meraung. Ayah, kami juga sudah lama menahannya. Adik ketiga tidak boleh mati sia-sia. Keduanya juga penuh niat membunuh. Aku tidak peduli. Aku harus membalaskan dendam adik ketigamu. Ayah naga hitam tidak sabar. Apa maksud ayah? Kedua bersaudara itu menatap ayah mereka. Kita tidak perlu pedulikan yang lain. Kekuatan kita sendiri sudah cukup. Aku memutuskan untuk keluar dari gunung. Membawa orang untuk pergi balas dendam. Ayah naga hitam menyatakan rencana gila ini. Ayah, dengan begitu bukankah melanggar perjanjian para dewa? Kedua bersaudara itu terkejut. Maka aku akan menjadi pendosa pertama yang melanggar perjanjian para dewa. Bersambung.